semuanya, kembali lagi bersama saya, Serapina Anjela Simanjuntak, mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini saya akan membahas materi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan bab 4 tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Selamat menyaksikan! Masuk ke bab 4, kita akan membahas karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Dalam praktiknya, jarang akuisisi itu dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi dengan menyerahkan nilai akuisisi yang sama dengan nilai tercatat. Nah, untuk kasus yang sudah kita bahas mengenai bab 3, itu jarang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebelum melakukan akuisisi pada perusahaan lain, suatu perusahaan yang akan melakukan akuisisi itu pasti melakukan yang namanya uji kelayakan. Apa yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum dia melakukan akuisisi dengan perusahaan lain? Dia akan melakukan uji kelayakan. Ada beberapa hal yang harus diuji untuk memastikan bahwa ini tuh layak atau tidak. Misalnya, ketika saya mengakuisisi perusahaan A, apa yang akan saya dapatkan? Nah, inilah yang menjadi bahan pertimbangan. Mungkin ketika saya mengakuisisi perusahaan ini, perusahaan yang saya akuisisi tersebut memiliki reputasi baik di mata pelanggan. Hal ini akan banyak memberi keuntungan untuk perusahaan saya karena reputasi yang baik tersebut. Kemudian, reputasi manajemennya mungkin juga bagus. Nah, nanti ketika perusahaan ini saya akuisisi, maka perusahaan ini akan dikelola dengan manajemen yang solid. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang akan diuji kelayakannya. Maka, besar kemungkinan perusahaan yang diakuisisi itu dapat memberikan atau membayar atau bahkan mengeluarkan biaya akuisisi itu lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Kemudian, selain itu, uji kelayakan juga menilai nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan perusahaan yang diakuisisi. Kemudian, secara pembuatan laporan keuangan konsolidasian itu sama dengan yang di bab 3, hanya nanti kita menemukan perbedaan di jurnal eliminasinya, di mana nanti akan muncul beberapa akun yang tidak kita temui ketika kita menyusun laporan keuangan konsolidasian pada nilai tercatat. Selanjutnya timbul pertanyaan seperti ini. Pertama, bagaimana jika PTA mengakuisisi melebihi nilai tercatat dari ekuitasnya PTB? Kedua, bagaimana jika PTA mengakuisisi dengan nilai di bawah nilai tercatat? Kita mulai dari contoh yang kecil terlebih dahulu. Anggaplah dalam pengakuisisian tanggal 1 Januari 2016, PTA mengeluarkan investasi senilai 1,5 miliar untuk mengakuisisi seluruh kepemilikan pada PTB. Berarti, ia mengakuisisi 100%. Nilai investasi 1,5 miliar ini merupakan nilai wajar konsolidasian, yaitu nilai wajar yang ditetapkan nilai investasi sebesar 1,5 miliar ini sebagai nilai wajar. Nah, pertimbangan inilah yang disebut konsolidasian. Maka, jurnal yang dibuat adalah investasi pada PTB sebesar 1,5 miliar pada K sebesar 1,5 miliar. Berdasarkan perhitungan, maka terdapat diferensial 300 juta karena PTA mengakuisisi dengan menyerahkan nilai investasi atau nilai akuisisinya 1,5 miliar melebihi nilai tercatat dari ekuitasnya PTB yang 1,2 miliar. Maka dinyatakanlah diferensial sebesar 300 juta. Diferensial ini bisa jadi disebabkan dua hal, yaitu pertama, disebabkan karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih terhadap yang berkaitan dengan nilai bukunya. Kedua, karena goodwill. Maka nanti ketika pengalokasian, kita harus hati-hati. Apakah ini disebabkan karena perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat antara aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, atau karena goodwill? Atau bisa jadi karena kombinasi keduanya, maka harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensialnya. Akan dialokasikan kemana? Diferensial ini sifatnya temporer, sementara. Diferensialnya akan muncul di jurnal eliminasi dan akan dinolkan di jurnal eliminasi yang kedua. Jadi, diferensial ini sifatnya temporer karena nanti waktu dibuat di jurnal eliminasi kedua, dia akan dinolkan. Dan angka nilai 300 jutanya akan dialokasikan apakah kepada aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, dia akan dialokasikan ke goodwill atau kombinasi dari keduanya itu. Kemudian, tidak ada data tentang laba bersih dan dividen karena dalam kasus ini kita hanya membuat jurnal eliminasi untuk kasus yang sesaat setelah akuisisi, bukan setelah periode akuisisi. Maka tidak ada laba
tentang laba bersih dan dividen. Maka nilai investasi pada PTA ke PTB tetap 1,5 miliar. Posisi ekuitasnya modal saham saldo laba dari PTB tetap 800 juta. Kemudian ada diferensial, maka dibuat jurnal eliminasi. Ingat, jurnal eliminasi yang baik itu adalah yang pertama, menghapus ekuitasnya PT Anak. Kedua, menghapus investasi PT Induk pada PT Anak. Yang ketiga, memunculkan akun diferensial sebagai temporary yang sifatnya sementara, nanti karena dia akan dialokasikan di jurnal eliminasi yang kedua. Jadi, ini adalah eliminasi yang pertama sebelum masuk kepada eliminasi untuk mengalokasikan diferensial. Kita masuk ke materi diferensial. Berdasarkan PSAK 22 tentang kombinasi bisnis, diferensial harus dialokasikan. Jadi, kemungkinan dialokasikan itu ada dua, yaitu yang pertama, ke aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang mempunyai nilai wajar yang berbeda dengan nilai tercatat. Misalnya, dalam akuisisi itu aset tanah dan aset bangunan itu nilai tercatat dan nilai wajarnya berbeda. Maka diferensial itu akan dialokasikan pada kedua aset ini karena dia memiliki nilai wajar dan nilai tercatat yang berbeda. Atau diferensial itu akan dialokasikan ke goodwill. Lalu, kapan dia dialokasikan ke goodwill? Untuk menghitung goodwill itu, maka dengan membandingkan konsiderasi nilai wajar atau nilai investasi dibandingkan dengan nilai wajar dari aset bersih, sehingga nanti ketika kita sudah membuat jurnal eliminasi, maka diferensial ini yang muncul ketika dibuat jurnal eliminasi, dia akan dinolkan. Lalu, di mana dialokasikannya? Ya tadi, apakah dia ke aset dan liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, atau ke goodwill, atau bahkan kedua-duanya. Sebelum kita melihat jurnal eliminasi untuk diferensial, saya akan menjelaskan tentang aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Dalam PSAK 22, ketika terjadi akuisisi, maka aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih itu harus tetap memenuhi definisi aset dan liabilitas dari kerangka dasar penyusunan laporan keuangan pada tanggal akuisisi. Atau maksudnya, ada kemungkinan ketika kita mengakuisisi, kita itu sebenarnya memperoleh aset berupa paten, tapi patennya dihasilkan oleh perusahaan anak melalui proses secara internal. Secara standar, suatu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Jadi, paten itu hanya boleh diakui jika dia diperoleh dengan cara dibeli atau kalau diperoleh melalui ciptaan sendiri atau dihasilkan sendiri, maka itu tidak boleh diakui. Hal ini sebenarnya bernilai pada waktu mengakuisisi, maka itu tidak muncul dalam neraca saldo perusahaan anak atau PT Anak. Tapi sebenarnya ketika PTA mengakuisisi PTB, ada aset yang namanya paten yang diperoleh walaupun pada saat itu paten itu tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena tidak diakui. Selain itu, PSAK 22 juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan munculnya suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Jadi, PTB sebelumnya tidak mengakui adanya ini karena tidak diperbolehkan. Tapi, menurut PSAK 22, PTA boleh mengakui adanya aset berupa paten tersebut pada saat diakuisisi. Berbicara tentang goodwill, bagaimana cara kita memperhitungkan goodwill tersebut? Goodwill itu diperhitungkan dengan membandingkan antara konsiderasi wajar dibandingkan dengan nilai wajar dari aset yang kita peroleh dan liabilitas yang diambil alih. Selain itu juga, goodwill tidak diamortisasi, tapi dilakukan pengujian penurunan nilai. Jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset, lalu kapan terjadi penurunan nilai aset tersebut? Ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai dapat diperoleh kembali. Nah, nilai yang dapat diperoleh kembali ini ditentukan berdasarkan nilai yang lebih tinggi. Jadi, bisa memiliki antara nilai wajar dikurangi dengan nilai penjualan dibandingkan dengan nilai pakai atau hasil investasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, pembelian dengan diskon. Pada PSAK 22 mengindikasikan bahwa investor harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut, perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi tersebut. Baiklah,
Itulah sekilas pembahasan dari saya mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye and see you guys.